Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk kita melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya kalian datang ke tempat ini untuk mengikuti kegiatan hari ini. Apakah kalian sudah makan? Sudah Pak. Sudah. Alhamdulillah sudah makan ya. Berarti kalian sudah siap ya untuk memulai kegiatan kita yaitu bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Sudah siap. Ya, makasih. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat bagi kita semua yang mengikuti kegiatan ini. Ada yang mau bantu memimpin doa? Siapa? Oke, silakan. Nah, Baik menurut baik berdoa. Baik, ini nggak gua cut ya, nggak gua cut. Langsung gua kirim ke itu. Baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Baik, semoga apa yang kita lakukan dan yang diawali dengan doa menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, ada yang tahu kita akan melakukan kegiatan apa hari ini? Bimbingan kelompok Pak. Ya, betul sekali ya, bimbingan kelompok. Apakah ada yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Sudah Pak. Oke, silakan. Siapa yang mau mengungkapkan nih? Siapa? Ayo siapa aja, Aka ini. Ada, ya. Aka ini siapa? Ayo siapa aja? Itu silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Bimbingan kelompok itu adalah di mana kita membicarakan suatu masalah darinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, ada yang ingin menyampaikan lagi apa itu bimbingan kelompok? Baik, kalau sudah tidak ada, benar ya apa yang dikatakan oleh ini tadi, Bapak akan menjelaskan secara lengkap apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu jenis layanan bimbingan dan konseling di mana kita akan membahas suatu topik dengan menggunakan dinamika kelompok. Maka pembahasan kita pada pagi hari ini diharapkan bisa dilakukan dengan berdiskusi ya. Dinamika kelompok itu apa nak? Dinamika kelompok adalah gaya hidup yang bergerak ditandai dengan adanya interaksi di antara kita sesama anggota kelompok. Itu adalah pengertian dari bimbingan kelompok. Iya Pak. Oke. Pada bimbingan kelompok kali ini kita akan menggunakan teknik yaitu teknik psikodrama. Ada yang tahu psikodrama itu apa? Iya Pak. Apa? Bermain peran Pak. Oke. Ya, betul sekali. Bapak perjelas lagi ya. Jadi psikodrama itu ilmu yang mengeksplor suatu masalah dengan metode drama. Jadi bimbingan kelompok teknik psikodrama adalah teknik bermain peran guna upaya pemecahan masalah psikis yang dialami oleh individu dan dituangkan dalam bentuk permainan peran dengan menggunakan metode drama. Apakah bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Kemudian yang kedua, tujuan dari bimbingan kelompok ini apa, ada yang tahu? Belum Pak. Belum ya. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tujuan bimbingan kelompok. Tujuan bimbingan kelompok ini ada dua ya Nak ya. Iya, Pak. Tujuannya yang pertama mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan. Jadi Bapak harapkan di kegiatan ini Ananda sekalian tahu informasi apa yang kita bahas di sini. Apakah semua sudah jelas? Ya, semua. Tujuan bimbingan kelompok ini ada dua ya Nak ya. Tujuan yang pertama itu mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan. Jadi Bapak harapkan di kegiatan ini Ananda sekalian tahu informasi apa yang kita bahas di sini secara jelas.
Terus selanjutnya yang kedua, setelah mengikuti kegiatan ini, Bapak harapkan Anda sekalian mampu berkomunikasi dengan baik, karena Bapak harapkan mau menyampaikan pendapat masing-masing. Mau bertekad salah. Ketika yang satu berbicara, yang lain mendengarkan. Lakukan ini secara bergantian, dan dari kegiatan ini juga yang tadi tidak pede berbicara menjadi lebih pede. Yang tadi takut untuk menyampaikan di depan umum menjadi lebih berani lagi. Jadi jangan kaku lagi ya. Apakah bisa? Bisa. Ya, nah, dari kegiatan pada pagi hari ini ada beberapa hal yang Bapak harapkan Ananda sekalian sepakati bersama. Yang pertama, Bapak harapkan Ananda sekalian menjawab pertanyaan dengan sukarela untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Semua di sini datang dengan paksaan atau sukarela? Sukarela. Alhamdulillah ya. Baik, Ya. Bapak ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Ya, begitu juga dalam berpendapat ya, jangan Bapak paksa dulu baru mau berpendapat. Jika ada yang ingin berpendapat, silahkan angkat tangannya. Kalau tahu apa yang sedang kita bahas, nanti akan Bapak persilakan kalian untuk bicara, baru boleh berbicara. Yang kedua, mau secara terbuka menyampaikan ide-ide dan gagasan. Kalau kalian tahu mengenai topik ini, silahkan sampaikan saja, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Selanjutnya, Bapak harapkan Ananda sekalian mau mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Dan dalam menyampaikan pendapatnya, Bapak harapkan kalian mau menggunakan bahasa yang baik dan benar, agar tidak ada yang saling menyakiti perasaan satu sama lain ya. Bapak harapkan kalau menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan terakhir, semuanya yang kita bahas di sini sifatnya rahasia. Jadi yang kita bahas cukup kita saja yang tahu, ada yang ada di dalam kegiatan ini. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Baik, pengertian dari bimbingan kelompok sudah, tujuan dan asas juga sudah jelas. Oke, untuk cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini, yaitu dengan cara duduk melingkar atau setengah lingkaran seperti kita ini ya. Ada yang tahu tujuan kita duduk seperti ini? Apakah ada yang tahu kita duduk seperti ini untuk apa? Saya Pak. Tujuannya adalah dapat merespon pendapat teman dalam anggota kelompok dengan tepat dan positif, dapat menimbulkan rasa empati dalam anggota kelompok, kemudian untuk saling memudahkan berinteraksi, memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan anggota yang lain, menimbulkan emosi dan semangat antar kelompok. Ya, betul sekali ya. Jadi itu ya kenapa tujuan kita duduk melingkar atau setengah lingkaran seperti kita ini. Nah, dalam bimbingan kelompok teknik psikodrama kita akan bermain drama. Nanti ada yang bermain peran sebagai pemain dan sebagai penonton atau pengamat. Nah, nanti kalau sudah oke, topik apa yang akan kita bahas yang didramakan dari posisi duduk melingkar ini. Setelahnya kita akan bubar. Kemudian Bapak akan menjelaskan prosedur bermain peran. Bermain perannya itu seperti apa ya. Lalu para pemain akan bermain peran di panggung dan penonton di depan untuk melihat drama yang akan ditampilkan. Nah, kalau sudah bermain drama, kita akan balik lagi duduk secara melingkar untuk membahas hal-hal yang terjadi di dalam drama tersebut. Kemudian Bapak akan meminta kalian membahas hal-hal yang terjadi di dalam drama tersebut. Kemudian Bapak akan meminta kalian yang sebagai penonton dan pemain untuk merefleksikan yang kalian lihat di drama tadi. Sampai bisa dipahami, sudah terbayang belum apa yang akan dilaksanakan? Paham Pak? Sudah. Udah bisa. Oke, karena kalimat peribahasa tak kenal maka tak sayang,
Maka alangkah baiknya jika kita perkenalkan diri terlebih dahulu satu sama lain. Sebelum kalian yang memperkenalkan diri, Bapak di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, perkenalkan nama Bapak Khalil Guntur Pamungkas. Bapak lulusan dari Universitas Indra Prasta PGRI, lulusan tahun 2021. Baik, selanjutnya silakan kalian memperkenalkan diri masing-masing berserta kelasnya ya. Dari kelas SMA ya, setelah 10, 11, 12. Dimulai dari yang mana dulu nih? Nah, dari sini dulu ya, silakan Nak. Kenalkan namanya dan kelasnya ya. Kelas 10 dari 10 IPA 1. Oke, selanjutnya Perkenalkan, nama saya Jaki dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Ziki Triadi dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah. Saya di kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Oliver Pratama, saya dari kelas 12A dari IPA 2. Perkenalkan, nama saya Silvia Novianti, saya kelas 12 dari IPA 1. Perkenalkan, nama saya Nadia Kristalita Murni dari kelas 12 IPS 3. baik, terima kasih. Sepertinya kalian sudah memperkenalkan satu sama lain dan sudah kenal ya. Sudah Pak. Baik, Sudah. untuk mengakrabkan kita satu sama lain, gimana kalau Bapak mengadakan permainan untuk kita semua? Apakah Anda semua pada setuju? Studio. Lu setuju gak? Seru banget. Itu yang jadi desa siapa tuh? Wah, seru nih. Wah, seru nih permainannya. Kira-kira apaan tuh Pak kalau boleh tahu? Oke, kita akan bermain sambung kata ya. Misalnya saya bilang saya, ntar Alpan melanjutkan saya pergi. Nah, Jaki melanjutkan lagi saya pergi Tahunan. ke Bogor. Nah, sedikit melanjutkan lagi saya pergi ke Bogor naik. Nah, gitu-gitu selanjutnya ya, disambung-sambung ya. Oke, dimulai dari Bapak dulu ya. Hewan Hewan apa? Yang kakinya 2. enggak di lu satu aja digabung. Digabung. Bener, hewan. Dia hewan apa lu? Hewan apa yang makan gitu, misalnya satu-satu gitu. Oh, Ya, Gabung. dimulai dari Bapak ya. Rumah. Rumah kecil. rumah kecil yang Rumah kecil yang memiliki Rumah kecil yang memiliki kelinci. Rumah kecil yang memiliki kelinci hitam. Iya. Rumah kecil yang memiliki kelinci hitam yang sangat lucu. Ini satu aja yang sangat lucu, banyak banget itu. Ya, ulah. Apa ya? Gimana? Udah. Lagi. Satu aja. satu kata. Ayo. Satu kata. Saya pergi ke dia digabung. Dia ulang dari sini, minggir ke sana ya. Nah, Makin panjang udah. Tiga namanya lebih guna. aja nggak bisa. 6 kata. Rumah Rumah saya Rumah saya yang Rumah saya yang besar. Rumah saya yang besar dan kecil. banyak banget. dan aja. Rumah saya kan Dar aja, kan dia besar. besar dan gitu. Satu Oh iya, kata. iya. Dimulai dari kamu. Rumah saya. Enggak, diulang, cari kata-kata lain, ntar disambungin gitu. Oh, Sini. kamu Kamu adalah seekor seekor hewan. Kamu adalah seekor hewan kelinci. Kamu adalah seekor hewan kelinci yang Kamu adalah seekor hewan kelinci yang lucu. Kamu ada seekor hewan kelinci yang lucu sekali. kamu adalah seekor kelinci yang lucu. Salah. Kamu adalah seekor hewan kelinci. Kamu adalah seekor hewan kelinci yang lucu sekali.
Paling Dan mempunyai anak banyak. Oke, udah ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Wah, seru sekali ya. Baik, di sini fungsi dari permainan yang kita lakukan tadi adalah untuk mencairkan suasana agar kalian tidak tegang dan kaku dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Kalian bisa kalian bisa semangat dan juga tetap fokus tentunya ya. Oke, karena sekarang kalian sudah saling mengenal dan sudah kompak nih, udah bisa kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Bisa Pak. Oke, Udah bisa, Pak. baik. Tadi Bapak sudah jelaskan ya tentang bimbingan kelompok, teknik psikodrama. Apakah sudah paham semua? Sudah, Pak. Oke, dalam bimbingan kelompok teknik psikodrama ini Bapak akan memberikan topik tugas. Jadi di sini Bapak sudah menyiapkan skenarionya. Topiknya apa ya, Pak? Oke, bagus sekali. Topiknya adalah mengenai depresi. Ada yang tahu mengapa Bapak memilih topik ini? Gak tahu. Tahu. Apa Oke. Pak? Kasih tahu dong. Ya, nanti ini Bapak kasih tahu ini lagi. Bapak kasih Kasih tahu tahu. ini, tambah ini, tambah Remo. Pak, kasih tahu dong. Oke, Pak. jadi kenapa Bapak pilih topik kurang percaya diri ini? Karena agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Ananda sekalian dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. Dengan cara berpikir secara optimis agar kalian bisa meningkatkan rasa percaya diri dan menghilangkan rasa kurang percaya diri dengan memberikan dukungan sosial seperti dukungan emosional, penghargaan, informasi. Adeng. Tiba ketawa si Pak Guru ini. Oke, jadi Bapak, jadi kenapa Bapak pilih topik kurang percaya diri ini? Agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Ananda sekalian dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, yaitu dengan cara berpikir secara optimis agar kalian bisa meningkatkan rasa percaya diri dan menghilangkan rasa kurang percaya diri dengan memberikan dukungan sosial seperti dukungan emosional, penghargaan, informasi, dan materi. Menurut kalian, jika kalian mengalami kurang rasa percaya diri, apakah kalian tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya atau akan terhambat? Terlambat, Pak. Betul. Nah, oleh karena itu ya, topik ini perlu kita bahas sebelum kita bermain drama. Apa sih yang kalian ketahui mengenai rasa kurang percaya diri? Kurang percaya diri itu berarti mencintai diri sendiri, ya sih, Pak? Ya, belum mencintai diri sendiri ya. Iya. Iya. Ada lagi? Menurut saya seseorang Ya, yang lain. Oh iya, itu. Ya, betul. Ada yang lain? Menurut saya yang kurang percaya diri itu karena orang tersebut merasa dirinya tidak mampu dan menganggap kalau orang lain itu jauh lebih baik dibanding dirinya. Oke, apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman kalian itu sudah benar ya. Jadi rasa tidak percaya diri atau bahasa gaulnya itu nggak pede lah ya. Hal itu terjadi karena seorang yang belum mencintai diri sendiri ya, betul? Betul. Kemudian merasa bahwa dirinya Oke. itu tidak mampu, betul? Tidak layak, betul? Itu adalah Amin. ciri-ciri orang yang Betul. belum menemukan jati diri, betul? Sehingga ia masih belum tahu apa kelebihan yang ada pada dirinya. Betul. Betul. Padahal setiap manusia diciptakan dengan adanya kelemahan dan kelebihan. Betul. Mungkin orang masih belum percaya diri karena mengetahui kelemahan yang ada pada dirinya dan belum menyadari kelebihan mereka. Betul apa betul? Oke, Bapak jelaskan sedikit ya. Jadi alur ceritanya ini seorang anak nih mengalami kurang percaya diri ketika berpendapat atau mengutarakan isi hati dan pikirannya. Dikarenakan kedua orang tuanya yang tidak pernah mengajaknya berkomunikasi ketika di rumah karena kedua orang tuanya sama-sama berkarir atau bekerja.
mereka selalu sibuk dan tidak memperhatikan si anak tersebut, dan sekalinya diajak komunikasi si anak ini malah dimarah-marahi. Oleh karena itu anak tersebut tidak memiliki kepercayaan dalam dirinya mengenai pendapat yang ia miliki karena takut pendapatnya salah dan akan mendapatkan makian seperti yang dilakukan orang tuanya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Paham Pak. Oke, kita menentukan ya pemerannya siapa, yang bermain siapa. Ini mau ditunjuk atau ada yang bersedia mengajukan diri? Mengajukan diri saja Pak. Baik, silakan yang bersedia siapa aja? Saya Ridwan, jadi Ridwan lah Pak. Oke, siapa lagi? Saya jadi Adi Pak. Oke, boleh. Satu lagi siapa? Saya jadi bapaknya. Oke, siap. Sekarang Bapak beri waktu 5 menit untuk kalian dapat memahami peran dan jalan ceritanya yang sudah Bapak berikan. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan ke Bapak. Bapak yakin kalian yang berperan pasti bisa melakukan improvisasi, tidak harus bahasanya sama dengan apa yang Bapak kasih dari alur cerita itu, dan karakternya mungkin kalian akan paham bagaimana cara memunculkannya. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok teknik psikodrama ini? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau begitu langsung saja ya, dipersilakan untuk kalian mempraktekkan drama tersebut. Nah, mungkin sebelumnya untuk narator membaca narasinya terlebih dahulu agar mengingatkan peran lainnya ke jalan cerita yang sebelumnya sudah Bapak berikan. Silakan narator bisa dimulai. Yo. Ya, selesai. Kita berdiri, mohon berdiri gitu sambil matiin gitu. Ya, matiin deh. Pada sore hari di sekolah SMA Tunas Kelapa, terdengar bunyi bel menunjukkan waktu jam pelajaran terakhir sudah berakhir. Semua murid keluar dari kelasnya dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang langsung bergegas pulang, ada yang mampir ke kantin, ada yang ke masjid untuk melaksanakan sholat asar, ada juga yang akan berkumpul untuk rapat ekskul. Adi adalah siswa kelas 11 di sekolah tersebut. Ia memiliki tujuan untuk berkumpul dalam rapat ekskul pramuka, yang dimana ekskul pramuka di sekolahnya akan menyelenggarakan lomba untuk tingkat SD dan SMP. Kini Adi masih berada di dalam kelas dan akan bergegas ke sanggar pramukanya. Tetapi teman Adi yaitu Ridwan dan Andi mengajaknya untuk pulang bersama. Mereka memang berteman sejak kelas 10. Adi, ayo kita langsung ke parkiran aja, biar nggak ngantri buat ngeluarin motornya. Aduh, sorry Bang. Gua balik dulu nih, soalnya gua ada acara pramuka dulu. Lu masih pramuka? Gua kira lu udah enggak. Soalnya kemarin lu bilang udah keluar pramuka. Iya, tadinya kan gua mau keluar tuh, udah ngerasa gak nyaman banget, udah bete kan. Tiba-tiba gak tau kenapa gua disuruh masuk lagi, diimpit. Loh, kenapa gitu? Itu kan keputusan lu. Orang harusnya setiap ketua bisa ngerti keputusan anggotanya. Gua nggak bisa gitu. Nah, gua nggak bisa mengutarakan isi hati gua sendiri, pemikiran gua. Kan gua takutnya malah kayak gini, gua terpaksa karena gak punya maksud dan tujuan yang gua pengen. Atau selama gua eskul, gua nggak pernah ikut berpakatan. Kalau rapat gak benar-benar gak bisa, gua takut. Gue emang gak ikut ekskul di sekolah, tapi gue di rumah itu ikut Karang Taruna. Anggota Karang Taruna juga ada yang kayak lu, cuma ngerjain yang tugasnya selama rapat Karang Taruna. Dia gak pernah ngasih tanggapan apa-apa, tapi gue ngerangkul semua anggota kelas. Semua orang pasti punya pendapat dan punya hak menyampaikan pendapatnya. Dan juga nggak perlu takut buat menyarankan pendapat. Alhamdulillah sekarang anggota Karang Taruna gue banyak kemajuannya. Iya di, lu jadi gak usah takut karena salah. Tapi ya gue lihat dulu tuh emang kayak gak bisa buat diomongin.
ya kalau ada suatu hal yang harus terjadi malu kenapa sih? Gue sebenarnya gimana ya, gue ikut organisasi mau merubah diri gue yang gak pernah bisa mengutarakan isi hati gue. Terus kan udah gitu gue di rumah sebenarnya jarang banget ngobrol sama orang tua gue dulu. Kecil yang gue tuh kurang perhatian orang tua kan, mereka sibuk kerja sampai sekarang. Mereka bilang kalau gue nggak bisa tumbuh dengan baik walaupun mereka sibuk kerja. Mereka cuma ngandelin gue tuh. Menurut gua lu tuh sebenarnya bisa aja berubah, tapi cuma percuma lu yang dibutuhin bukan dari luar. Mau cari pengalaman sebanyak apapun, yang harus diberesin itu yang di rumah. Kalau lu cari pengalaman di luar, oke, lu berubah bisa aja kan, tapi merubah dari diri lu sampai kayak gimana pun dan seberhasil apapun, gue juga tahu lu pasti tertekan kan, bertahun-tahun lu diperlakukannya kayak gitu. Ya, oke deh, nanti gue coba. Makasih Andi, Wan, udah ngasih tahu masukan ke gue Ya, dan dengerin sedikit cerita yang gue pernah gue kasih tahu ke siapa-siapa. Pandai kita berdua senang kok. Kita udah berteman lama juga kan. Emang seharusnya saling bantu ya kan. Semoga lu bisa ngobrolin sama orang pemalunya. Oke, di Wan, kalau gitu gue duluan ya, mau ke Sanggar Pramuka dulu. Udah pada ngumpul nih, bilang di grup. Oke, Dedi. Adi pun pergi dari kelasnya lebih dulu karena rapat akan segera dimulai. Andi dan Ridwan pun tak lama keluar kelas juga untuk ke parkiran dan pulang ke rumahnya masing-masing. Rapat telah selesai. Seperti biasa, Adi tidak bisa mengutarakan pendapatnya, padahal dirinya memiliki beberapa pemikiran di kepalanya. Rasanya bagi Adi berat sekali untuk menyuarakan pendapatnya. Karena rapat sudah selesai, Adi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Adi melihat ayah ada di ruang tamu sedang melihat handphonenya. Assalamualaikum. Kelam. Siapa? Ya. Kamu kenapa pulangnya terlambat, Nak? Biasa Pak, ada pulang pramuka ya. Aduh, nah lain kali tuh kalau pulang lambat tuh bilang dulu sama bapak sama ibu. Kamu kenapa sih suka kayak gini? Ibu nyari Nadi. Nyariin lah, jelas lah. Namun juga ibu kamu Sekarang ibu mah. lagi di kantor, lagi rapat. Tapi sebelumnya ibu udah pulang. Udah pulang, cuma balik lagi ke kantor. Kamu minum dulu. Oke deh. Adi kemudian masuk ke kamar dengan ekspresi datar, dan pertanyaan ayahnya mengenai dirinya pun tidak ada jawaban darinya. Di kamar, Adi merebahkan diri dan juga berkali-kali mengeluarkan napas secara kasar, seperti orang yang kesal tapi tak bisa berbuat apa-apa. Ia merasa kecewa sekali bagaimana ia bisa berbicara dengan kedua orang tuanya yang selalu sibuk dan juga berbicara dengan nada yang memarahi dan menghakimi. Setelah beberapa menit menatap langit-langit berwarna putih bersih, pintu kamar Adi tiba-tiba saja ada yang mengetuk. Ternyata itu adalah ayahnya yang memanggilnya dan memintanya membuka pintu. Adi terheran karena ini pertama kalinya ayahnya memanggilnya untuk membukakan pintu kamarnya. Biasanya ayahnya menyuruh pengasuhnya untuk memanggil Adi keluar kamar. Nak, kamu dalam. Iya, sebentar ya. Saya boleh masuk nggak? Boleh. Saya boleh masuk? Ya, boleh. Ada apa ya? Kamu kenapa sih? Kok suka ngelak dari omongan ayah sih? Ada apa? Kenapa tumben sekali seperti ini? Ya soalnya Bu Titi tuh udah cerita
kalau kamu tuh ada masalah. Ya cuman kan Bu Titi soalnya kan ngedengerin Adi, dan cuman Ibu Titi yang tahu ada apa butuhin ayah sama ibu. Cuman taunya ngasih Adi duit dan marahin Adi kalau pulang telat. Padahal kan pengaruh aku pulang cepet, tahu nggak? Kalian juga sibuk sendiri kan, nggak ada tuh ngajak ngobrol Adi atau nanya Adi kenapa hari ini. Ayah cuman bisa ngomelin Adi tanpa tahu penyebabnya apa. Ya tapi jangan gitulah, kamu kok kan sama ngomong sama orang tua, jangan bentak-bentak lah. Ayah memang pernah ngomong baik-baik sama Adi. Adi tahu ayah capek pulang kerja, macet-macet di jalan, banyak kerjaan di kantor. Tapi harus ayah nanya atau ngomong sama Adi dengan melampiaskan kesalahan ayah. Tapi nak, Adi nggak mau kayak gini terus ya. Adi sedih, Adi marah. Adi selalu nyari cara bagaimana biar Adi bisa dapetin apa yang Adi butuhin. Adi udah cari tahu di luar sana apa yang Adi butuhin, tapi Adi nggak pernah nemuin. Ya kenapa? Karena Adi cuman butuh ayah sama ibu yang perhatian sama Adi dan juga ngobrol sama Adi dengan nada bicara pelan ya. ya udah kalau gitu ayah minta maaf banget ya. Soalnya ayah dari kamu kecil, ibu sama bapak tuh nggak pernah sayang sama kamu. Jadi kamu tuh dititipin sama Bu Tuti. Jadi kamu sayang banget sih kamu Nan. Ya ayah pokoknya bakal janji lah, bakal sering-sering perhatian sama kamu, ngomong sama kamu, ngobrol sama kamu. Jadi kalau punya masalah jangan dipendam ya. Ayah maafin Adi juga. Adi ngomongnya kasar ya. Adi kelepasan ya, karena udah memandang semuanya selama ini. Adi cuman butuh ayah sama ibu. Juga Adi nggak mau dimarahin terus. Ya Adi takut. Ya udah, lain kali kamu kalau misalnya ada masalah jangan takut ngomong sama ayah atau ibu. Jadi kan nggak kayak gini. Itu semuanya karena Bu Tuti ya. Iya nggak? Adi mau mandi dulu ya. Nanti kalau Adi udah selesai mandi, Adi keluar kamar mandi, kita makan bareng-bareng, boleh kan ya? Iya nak, boleh. Keesokan paginya di sekolah, Adi bertemu Ridwan dan Andi di kelas. Adi menyapa mereka dengan wajah yang ceria dan juga semangat. Melihat hal itu, Andi dan Ridwan juga merasakan suatu hal baik datang pada sahabatnya ini. Wih, dapat di kelas A nih. Wih, seger amat muka lu nih. Iya, nih, Ada berita apa nih kayaknya? Iya nih, orangnya beda banget kayaknya. Ya, alhamdulillah nih, bro. Gue sama bokap nyokap gue udah ada jauh lebih baik nih, kan? Walaupun ada drama-drama dulu, tapi nah sekarang udah memahami gue lah, dan juga gue belajar buat memahami mereka, kita semua sama-sama belajar buat saling memahami lagi. Thank you ya, kemarin udah ngasih gue keberanian buat bertindak. Kalau gue nggak bertindak nggak bakal gue ngerasain kebahagiaan kayak gini, bro. Itu selalu sendiri kan. Itu kita cuma kasih pemasukan aja sih. Ya, iya juga sih. Tapi ya seneng lah gue sama-sama ini apa. Thank you ya, pokoknya ya. Ya ide, kita sama-sama senang dengan berita bahagia lu ini. Gimana kalau kalian gue traktir nih? Gimana? Wais, boleh kayaknya tuh. Traktir apa nih? Dekatin kita. Iya, Yoi, burger ya. siap. Oke, siap. Oke, kita dulu tepuk tangan dulu yuk, teman-teman. Yang sudah berhasil memainkan drama yang baik. Hebat sekali ya kalian semua ini atas penampilannya. Oh iya. Oke, sekarang karena drama sudah selesai ditampilkan, selanjutnya kita mulai merefleksikan cerita tadi. Dari para pemain, Bapak ingin kalian
menyampaikan apa yang kalian rasakan berkaitan dengan peran tadi. Ada 4 orang ya yang berperan, yaitu Adi, Ayah, Andi, dan Ridwan. Silakan untuk para pengamat. Dorong. Adi siapa Adi? Jaki. Jadi kamar Adi mana? Insya Allah dari tadi. Makan kursi. Ini saya sebagai Adi. Pembawa. Saya sebagai Adi merasa sedih ya Pak, merasa tidak percaya diri yang tidak hadapi faktor dari internal, di mana seharusnya anak itu diberikan dukungan dan apresiasi oleh orang tua. Lu ya sebagai saya sebagai ayah sangat Dari narasi. Narasi apa? Ada suara nari. Lu nanti tag sendiri, rekaman sendiri. Oh, bukan ngomong langsung di sini. Ya. Kalau saya sebagai pemeran ayah itu sangat prihatin sama keluarga seperti ini ya. Terutama Adi itu. Saya dirinya tuh nggak ada sama sekali. Tapi makin ini Adi itu semakin ada. Iya. Kayak gini. Oh, ada dirinya ya. Oke, dari pemeran yang lain, apakah ada yang ingin disampaikan juga? Temennya Adi, ini. apa dulu kalau di tadi Lu kan. Baik, saya perwakilan dari salah satu teman saya, Adi. Saya merasa kasihan kenapa apabila memiliki temannya seperti itu. Saya pribadi akan melakukan masalah seperti Adi. Namun dia juga tidak Ya merasa seperti itu, Pak. lu Bantai lu. Papa lu malah nih. Baik, saya sebagai perwakilan dari salah satu temannya Adi, saya merasa kasihan ya Pak, karena memiliki teman yang seperti itu. Saya pribadi akan mengakui teman yang memiliki masalah seperti Adi agar dia juga tidak merasakan seperti itu Pak. Oke, bagus. Ada lagi mungkin yang ingin menambahkan? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi dari pemeran, mungkin dari para pengamat, apakah ada tanggapan mengenai drama yang diperankan oleh teman kalian? Pak, Iya, silakan. menurut saya dari drama yang tadi dimainkan oleh teman-teman yang memerankan Adi ini, dia mengalami kurang percaya diri karena faktor internal dari keluarganya. Oke, selanjutnya. Saya Pak, Ya. benar yang dikatakan oleh Ananda Romi bahwa hal ini terjadi karena faktor eksternal dan dari keluarganya. Walaupun anaknya dididik dengan baik oleh pengasuhnya, tetap saja yang dibutuhkan oleh si Adi ini itu kedua orang tuanya. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih. Berarti teman-teman yang menonton mengamati dengan baik dari drama tadi sudah terlihat ya dampak dia jadi sulit untuk berpendapat. Sudah jelas juga penyebabnya apa ya. Bapak harap banyak yang bisa kalian petik melalui drama Kurang Dari Rasa Percaya Diri ini. Jika kalian mengalaminya sendiri, semoga kalian bisa menemukan pencerahan melalui kegiatan kita hari ini, atau menemukan temannya yang mengalami ini. Kalian bisa lebih merangkul mereka lagi dengan membantu mereka menemukan kelebihan yang ada di dalam dirinya. Oke, kita sudah masuk ke tahap akhir, yaitu tahap penyimpulan. Dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah didapat? Saya Pak, Oke, kalau silakan. menurut saya penting untuk awal terhadap diri kita mengenal kelebihan dan kekurangan kita Pak, agar kita terhindar dari kurang rasa percaya diri. Kita perlu memahami apa yang kita butuhkan agar
rasa percaya diri kita muncul dan penyebab menjadinya rasa kita percaya diri, dan juga cara mengatasi dari hal-hal kecil. Keren, dengan mempelajari materi ini kita bisa dengan mudah menerima hal-hal yang menimpa diri kita. Kalau menurut saya apa yang kita telah laksanakan dari awal sampai akhirnya sangat baik ya Pak. Iya. Dimana kita bisa belajar mengenai apa itu rasa kurang percaya diri, dan tadi sudah diperankan dengan sangat bagus dan menjiwai oleh teman kita. Hikmahnya jangan berlarut-larut terhadap masalah yang mungkin akan membuat hati kita merasa terbebani, seperti itu ya Pak. Oke, ya bagus sekali Nanda Sayyid dan Nanda Pan ya. Selanjutnya, adakah yang ingin memberikan kesan dan pesan dari kegiatan kita kali ini? Saya Pak. Ya silakan. Kesannya sangat mengasihkan ya Pak. Kita bisa berinteraksi dengan bermain drama, lalu mempelajari materi yang menarik yang mungkin belum pernah kita pelajari, apalagi materi rasa kurang percaya diri, menambahkan pengetahuan saya. Kalau ternyata penting dipahami, pasannya kegiatan seperti ini dilakukan secara rutin saya dapat menambah pengetahuan baru dan juga teman-teman baru. Kalau saya Pak, kesannya sangat seru ya. Iya, seru banget ya. Ya, seru, bisa sharing-sharing Iya. pengetahuan sama pendapat yang mulai kita dengar kan. Ya, Apalagi iya. dengan materi rasa kurang percaya, ini bisa mengingatkan rasa kepedulian kita sama teman-teman kita atau diri kita sendiri Pak. Bahkan pesan saya untuk teman-teman jangan ragu untuk bercerita kalau mengalami masa sulit. Kita bisa saling berbagi untuk mencari solusi dan juga membantu memecahkan masalah yang dimiliki. Untuk kegiatan ini sangat rekomend dilakukan setiap minggu boleh ya Pak, Iya, bagus sekali. jika diadakan. Oke, kalau begitu, nah, kira-kira kalian setuju nggak nih kalau kegiatan bimbingan kelompok ini kita laksanakan lagi di minggu depan? Setuju banget. Tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi ya kan, yang baru ya. Ya, setuju. Bisa Pak. Oke, baik. Bagaimana kalau kita lakukan di minggu depan di jam hari ini dan tempat yang sama seperti sekarang ini ya? Bisa semua? Bisa. Bisa. Baik, oke. Karena kita sudah membahas topik dengan tuntas dan waktu juga sudah mau habis ya. Sebelum ditutup, Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada Ananda semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pada pagi hari ini, yang telah secara aktif melakukan psikodrama yang hebat banget penampilannya nih ya. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari kegiatan ini. Karena tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan berdoa ya. Silakan dipimpin kembali. Baik Pak. Ya, silakan. Baik Pak. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri acara kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa secara agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan atas kesediaan Anda sekalian untuk berpartisipasi dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Sekian dari Bapak. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang mengenakan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebelum kita pulang, kita nyanyikan lagu Sayonara dulu. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sampai berjumpa pulang.